kalau kita melihat Ya, pada sentimen-sentimen penggerak harga emas nih, utamanya pada tapering off nih ya, yang lagi hot-hot dibicarakan ya, oleh semua orang dan akan kita lihat nanti ya, apa kata Jerome Powell ya pada malam hari nanti. Ini ya. apakah tidak akan mampu menurunkan harga emas lebih dalam lagi? Karena banyak sobat cuan kita nih Mas Ryan yang takut nih, bisa nggak sih harga emasnya itu anjlok seperti sebelumnya begitu di kisaran tahun 2013 begitu? Iya, begini, saya Mhm, pribadi ya menempatkan pada portofolio emas di dalam mindset saya, di dalam keseharian saya, emas itu bukan alat investasi. mhm. Jadi saya selalu mengatakan alat yang memastikan kita tetap kaya. Selama Anda tidak Baik. menukar-nukar antara emas Anda dengan uang kertas Anda atau fiat Anda, maka sebenarnya emas itu ketika ditukar dengan barang, kapanpun akan selalu menghasilkan barang yang kita inginkan. Misalnya Mhm, sekitar 20 tahun yang lalu, misalnya Mas Daniel 20 tahun yang lalu kita punya emas 1 kilo. Pada mhm, hari itu kita bisa beli mobil mewah dengan 1 kilo, kita bisa beli rumah juga dengan 1 kilo, dan dengan keadaan hari ini pun dengan 1 kilo kita tetap bisa menukarkan emas kita dengan mobil mewah mhm, ataupun dengan, karena itu ketika kita membypass konsep daripada uang, tapi kita tukar barang ketemu barang, di mana memang mhm. emas adalah lebih dulunya, leluhurnya daripada uang kertas itu sendiri. Di mana kalau kita flashback di tahun 70-an bahwa yang namanya emas itu adalah dalam perjanjian Bretton Woods itu dilanggar sendiri oleh Amerika, maka sebenarnya konsep dengan membeli emas itu tidak pernah salah. Kenapa? Mhm, Karena standar kekayaan Anda itu tetap ada dengan Anda membeli emas. Tapi ketika Anda memiliki hanya uang kertas, pada satu titik, ketika terjadi sesuatu perubahan, let's say ada quantitative easing, let's say ada tapering, maka Anda akan worry. Kenapa? mhm. Karena ketika dilakukan yang namanya pelonggaran, maka uang akan dibanjir. Ketika uang banjir, maka orang akan merasa uang ini lebih baik saya jadikan sesuatu. Ketika di tapering, orang akan khawatir. Karena yang tadinya Baik. dia itu uang ada, jadi harus ditarik. Dia jadi Mhm, kekurangan likuiditas. Itu akan selalu terjadi ketika kita berbicara dengan uang kertas yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya saya pribadi, kalau Anda ini memang orang yang investasi dengan emas, maka sebenarnya cara terbaik untuk bisa memastikan Anda kaya adalah dengan mengakumulasi. Jadi tadi ketika polling yang mengatakan saya tetap mhm, membeli. Nah, ini benar adalah sobat cuan yang sudah cukup benar mindsetnya bahwa emas itu tetap diakumulasi saja. Jadi hilangkan pemikiran nilai uang kertas, tapi yang kita kejar misalnya gini, 5 tahun lagi saya pengen beli rumah, oke, harga rumahnya hari ini berapa sih yang Anda inginkan? Oh mhm, sekian. Oh coba dikonvert menjadi menjadi gram emas saat ini. Oh ternyata 60 gram misalnya, rumahnya 60 gram. mhm, Berarti kalau saya punya waktu 5 tahun mengumpulkan, maka saya akan mengejar setiap bulan adalah 1 gram. Maka secara mhm. otomatis kita tidak terlalu peduli akan convert nilai mata uang dengan si emas itu sendiri, karena yang kita kejar adalah besaran daripada emasnya dengan prinsip bahwa emas tetap bisa ditukar oleh barang yang kita inginkan dari waktu ke Baik. waktu, 10 tahun tahu, 20 tahun yang. Mas Ryan sempat bilang, fokusnya memang lebih bagus mengakumulasi ke berapa gram nih kita punyanya. Nah, kemudian Iya. kalau ada sobat cuan yang misalnya belum punya emas gitu ya, terus baru mau mengakumulasi emas. Nah, ini kalau ngelihat support dan resistennya paling bagus itu masuk di harga berapa nih katanya nih yang paling seimbang gitu? Ya, dari waktu ke waktu berbicara mengenai harga wajar secara angka ya, sebenarnya Mhm, emas itu kembali lagi kita tidak bisa melakukan valuasi seperti memvaluasi harga saham. Kalau kita mhm, mau memvaluasi dengan harga saham, maka kita akan tanya, ongkos pemurnian logam emas itu di angka berapa? Berdasarkan mhm, beberapa laporan keuangan perusahaan-perusahaan penambangan emas dan juga memproduksi lantakan logam mulia, maka kurang lebih berkisaran di 800 sampai 900 US dollar per troy ounce. Artinya mhm, apakah Anda akan mau tunggu angkanya menuju 1000 dolar per troy ounce baru disebut sebagai harga yang murah? Iya, asal Anda tahu saja bahwa dari yang namanya perjalanan harga emas itu di sekitar tahun 2001 itu adalah di 276 US dollar per troy ounce, terus meroket sampai dengan tahun 2008 sekitar 900 sampai 1000. Lalu setelah itu pergi ke 2018 itu naik ke 1870-an. Lalu dari 1870-an di 2011 itu drop sampai dengan tahun 2015 terendah di level 1000-an. Itu pun mhm. nggak pernah sampai lebih rendah daripada 1000 US dollar per troy ounce. Jadi artinya ketika kita tanya harga murah berapa, ya saya bisa sebutkan harga yang saat ini bisa menjadi patokan adalah pada kisaran 1680-an.
Itu kalau saya lihat dari tahun 2021. Tapi kalau Mhm. misalnya kita mau melakukan konsep, nah biasa nih Mas Daniel paling senang kata-kata konsep cocokologi, cie, cocokologi versi saya gitu ya. Jadi kita ini kan Iya. sebenarnya melihat data masa lalu. Masa lalu itu kan berarti ada penurunan-penurunan ekstrim yang terjadi dari emas, di mana juga pernah terjadi yang namanya tapering off, di mana Mhm. Amerika itu pernah quantitative easing dari 2008 dan akhirnya dia tapering. Dan kalau kita cocokologikan bahwa akibat daripada tapering ini adalah impact kepada emas, tanpa kita berpikir adanya konsep-konsep daripada Brexit dan lain sebagainya, kita anggap bahwa tapering ini adalah penyebab yang keroknya penurunan harga emas, dan kita Mhm. berkaca dari yang lalu, maka kemungkinan harga emas bisa menuju 1.450 US dollar per troy ounce. Mhm. 1.450 US dollar per troy ounce. Lalu Anda akan bilang gini, ya udah kalau gitu saya tunggu. Pertanyaan pertama, andai kan saya ditaruh di sebelah saya pistol, saya bilang, Ryan kau berani nggak kalau sampai nggak 1.450 kamu ditembak? Saya pun nggak berani. Kenapa? Karena ini adalah analisa saja. Tapi Mhm. lebih daripada itu, lebih baik daripada itu. Daripada kalau Anda memang berniat adalah melakukan investasi terhadap emas itu sendiri, maka beberapa catatan itu yang tadi sudah saya sampaikan. Satu, jangan Anda jadikan ini dilawan dengan US dollar, jangan dilawan dengan rupiahnya. Lebih baik Anda Mhm. lawan dengan barang apa yang mau Anda kejar untuk investasi dengan emas ini. Sehingga dengan Anda mengkonversi atas barang yang Anda mau kejar, investasi yang Anda mau kejar, dengan Anda Mhm. gramasikan, secara tidak langsung, kita jadi tiba-tiba meniadakan perhitungan inflasi itu sendiri. Kenapa? Karena Mhm. ketika kita mengenal kata-kata inflasi, inflasi itu hanya ada ketika ada pelemahan nilai mata uang, di mana mata uang melemah diakibatkan karena kondisi yang dilakukan oleh suatu negara terhadap mata uangnya, ataupun negara lain terhadap mata uang tersebut. Jadi, dengan Anda menggunakan emas, berarti menjadi kebal inflasi. Dan investasi Mhm. Anda jadi gampang cara hitungnya. Jadi, lebih baik keep buying sesuai dengan tenggat waktu, sesuai dengan tujuan investasi Anda. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.